Hai semuanya, kembali lagi di channel Gel ID bareng gua Nia. Hari ini gue kedatangan satu laptop dari HP yang cukup menarik buat dibahas nih. Terutama buat kalian yang lagi nyari laptop kerja tapi tetap punya performa kenceng dan juga bisa nih dikit-dikit dipakai edit konten. Laptop ini adalah HP Laptop 14S DQ2XXX. Dari namanya mungkin agak ribet ya, tapi spesifikasinya jelas cukup menggoda di harga 6 jutaan aja. Di video ini gue bakal bahas tuntas mulai dari desain, layar, keyboard, performa, sampai pengujian editing dan buat produktivitas sehari-hari. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video menarik lainnya dari kita. Yuk langsung aja kita masuk ke videonya. Dari sisi desain, HP masih konsisten dengan gaya minimalis yang bersih dan profesional. Laptop ini hadir dengan warna silver matte yang memberi kesan elegan dan modern. Desainnya cukup tipis dan ringan dengan bobot sekitar 1,4 kg, jadi masih nyaman banget buat dibawa bepergian. Ukurannya 14 inci yang menurut gua ini adalah ukuran yang paling ideal buat mobilitas tanpa terlalu mengorbankan kenyamanan layar. Casingnya terbuat dari bahan plastik dengan finishing yang terlihat seperti metal. Bodinya memang belum terasa premium, tapi build quality-nya cukup solid untuk kelas harganya. Lanjut ke bagian layar, laptop ini menggunakan panel 14 inci dengan resolusi Full HD 1920x1080. Tingkat ketajamannya sudah cukup baik untuk pekerjaan harian seperti mengetik, browsing, dan menonton video. Panelnya juga udah IPS loh dan bezel di sekelilingnya cukup tipis, memberi kesan modern walaupun bukan yang tipis di kelasnya. Di bagian atas layar terdapat webcam 720 pixel, kualitasnya sih memang biasa aja, gak terlalu tajam tapi masih cukup lah buat kebutuhan meeting online. Gak ada privacy shooter di webcamnya, jadi buat kalian yang concern buat privasi mungkin perlu tambahan aksesoris eksternal. Di bagian keyboard menurut gua ini cukup nyaman loh buat digunakan, layoutnya familiar dan tombol-tombolnya empuk. Keunggulan lain yang jarang ditemui di harga segini adalah adanya keyboard backlight. Ini cukup berguna untuk mengetik di kondisi minim cahaya dan jadi nilai tambah tersendiri dibandingkan laptop-laptop di rentang harga yang sama. Touchpadnya juga responsif, ukurannya cukup luas dan sudah mendukung multigestur. Tidak ada hal spesial di touchpad ini, tapi fungsinya berjalan baik dan akurat. Satu hal yang cukup menarik yaitu di bagian speaker. Laptop ini punya speaker di atas dan di bawah. Jadi kalau kalian lagi dengerin musik, nonton YouTube atau streaming film, suaranya bakal lebih jelas dan menggelegar. Kualitas suaranya sendiri cukup lantang dan jernih untuk kebutuhan seperti menonton video dan meeting. Bassnya tidak terlalu terasa tapi cukup untuk penggunaan harian. Port yang disediakan di laptop ini juga cukup lengkap loh. Kita mendapatkan 2 port USB-A, 1 port USB Type-C, 1 HDMI, 1 jack audio combo, dan 1 slot SD card reader. Slot SD card ini cukup jarang ditemukan di laptop tipis zaman sekarang loh. Jadi buat kalian yang sering transfer file dari kamera, ini jadi bonus yang berguna nih buat kalian. Untuk konektivitas nirkabel sudah dibekali dengan WiFi dan Bluetooth 5.0. Gak ada yang istimewa sih, tapi semuanya berjalan dengan stabil. Sekarang kita masuk ke bagian performanya. Laptop ini menggunakan prosesor Intel Core i7 generasi ke-11. Prosesor ini memiliki 4 core dan 8 thread dengan base clock 2,7 GHz dan bisa boost sampai 4,7 GHz. Di dalamnya juga terdapat GPU terintegrasi Intel Iris Xe yang dikenal cukup kuat untuk ukuran iGPU. RAM 16GB-nya sudah dual channel juga, serta ada SSD NVMe 512 GB membuat performa multitaskingnya sangat baik. Untuk kerja harian seperti ngetik, browsing dengan banyak tab, edit foto ringan, bahkan edit video sampai 1080 pixel, ini bisa menjalankan semuanya dengan lancar. Gua udah coba buka beberapa aplikasi seperti Chrome, Word, Spotify, dan Adobe Photoshop secara bersamaan. Hasilnya cukup impresif.
Tidak ada stutter dan loading aplikasi juga terasa cepat berkat SSD-nya. Saat gue coba render file ringan dari Photoshop, hasilnya juga cukup cepat loh. Meskipun tentu aja kalau kalian kerja di proyek atau desain video yang kompleks, laptop ini gak bisa dibandingkan dengan laptop yang punya GPU discrete ya. Baterainya menggunakan Trisel 41WH. Dalam pengujian gua untuk penggunaan normal seperti browsing, ngetik, dan streaming video, laptop ini bisa bertahan hingga 6-7 jam. Tapi kalau kalian mulai melakukan kerja berat dan rendering, baterainya bisa cepat habis. Jadi disarankan tetap membawa charger jika ingin digunakan seharian ya. Secara keseluruhan, HP Laptop 14S ini menurut gua adalah laptop yang cukup lengkap. Performanya mumpuni untuk di kelas dan harganya, desainnya tipis dan ringan, keyboard backlit-nya jadi nilai tambah, dan adanya SD card reader serta speaker di depan juga bikin pengalaman penggunaan jadi lebih nyaman. Kekurangannya ada di webcamnya yang biasa aja, tapi ini masih bisa dimaklumi dengan spesifikasi prosesor dan RAM yang sudah cukup tinggi. Dengan harga second di kisaran 6-7 jutaan aja, laptop ini cocok banget buat mahasiswa, pekerja kantoran, konten kreator pemula, atau siapapun yang butuh laptop cepat dan ringan untuk kegiatan sehari-hari. Itu dia review dari gua soal HP Laptop 14S. Kalau kalian punya pertanyaan atau pernah pakai laptop ini juga, tulis aja pengalaman kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka, share ke teman-teman kalian yang lagi cari laptop, dan subscribe channel JLID supaya nggak ketinggalan video-video review terbaru dari kita. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya, and bye-bye!